Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alar qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'du. Oke, tak lanjutin. Enak ini. Mun nek yang ngopi-ngopi. Jadi alhamdulillah itu jumlatun khobariyatun. Kusida biha asana'u ala Allah. Yang dimaksud lafaz alhamdulillah itu adalah pujian, digunakan untuk pujian kepada Allah, untuk memuji Allah. Alhamdulillah. Nah, maksudnya bimat muniha, ya, bimat muniha dengan arti yang terkandung di dalamnya. Apa arti yang terkandung dalam pujian kepada Allah? Min anahu ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala itu malikul li jamil hamdi, yang memiliki semua pujian minal kholqi, dari makhluknya. Jadi semua puji miliknya siapa? Allah. Nyata apa tidak? Nyata. Nah, segala puji nyata milik Allah itu alhamdu kainul lil kainun itu semua keadaan, semua nyata miliknya. Sekarang udah sadar. Jadi segala puji milik siapa? Allah. Kalau semua puji milik Allah, mungkin nggak ada pujian milik yang lain. Enggak pengen dipuji. Kondang merengut daerah dipuji. Capek-capek dipaidu. Ya. Makanya mulai besok dipaidu yo ben. Wong misalnya mau maidu, lah kowe dhewe ngapain yang maidu juga nggak berbuat apa-apa kok. Betul apa tidak? Dipaidu wong ora usah pegel atine. Karena memang nyatanya kita itu tidak pantas dipuji. Ya, mau dipuji apa enggak sih? Emang kita bisa berbuat apa? Mergo sembayangnya sregep, terus berhak dipuji. Nah, sampai bisa sembayang itu karena ada nyawanya. Nek ora ono nyawane ra iso sembayang sampean. Sampeyan iso ngangkat tangannya mergo ono nyawane. Hakikatnya tangan sampean ngangkat, sing ngangkat sapa? Allah. Iya. Sing gerakno Gusti Allah kok sampean sing pengen dipuji. Halo. Sadar ya, wis sampean ra pinter apa-apa, yang penting sadar. Karena memang puncak belajar itu sadar. Kesadaran itu adalah sistem kontrol. Kalau orang kesadarannya tidur, maka pikirannya akan menjadi pikiran yang liar karena tidak terkontrol oleh kesadaran. Kalau udah pikiran liar, udah dah. Jangan ngarep lah, itu enak itu, jangan ngarep. Makanya sadar itu penting. Gitu loh. Penting. Para pembohong, para pendusta, para penipu, itu dia nggak sadar. Kalau sadar nggak mungkin nipu, Pak. Loh, jangankan menungso, Pak. Gusti Allah dihapusi ya, Pak. Di ayatnya ada kan? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah. Allah ditipu. Walladzina amanu, dan menipu orang-orang yang beriman.
Ada apa tidak? Oke. Ya, mengatasnamakan Allah. Ya, padahal mengatasnamakan Islam, padahal mengatasnamakan Rasulullah, padahal karepe wa ma yaqdauna ila anfusahum, kata Allah, mereka itu tidak mungkin menipu Allah. Allah kok ditipu? Ya. Wa ma yaqdauna, mereka nggak mungkin bisa menipu Allah, nggak mungkin bisa menipu orang yang beriman. Orang beriman itu punya pendirian yang teguh, jiwanya selalu tentram karena selalu zikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, karena hatinya tentram, jernih pikirannya, dia bisa memandang, nggak mungkin ketipu, nggak mungkin mudah dibohongin. Tapi hakikatnya wa ma yaqdauna ila anfusahum, tidaklah mereka menipu kecuali menipu dirinya sendiri. Wala yasmurun, tapi mereka tidak sah, pikirannya liar. Pikiran liarnya itu kemudian membisik-bisikkan ke dalam hati. Allah diwaspi sufi sudu. Siapa mereka? Minal jinnati wan, ya wis menungso itu. Paham ya? Oke. Jadi gitu. Au mustahikun di ayat maduhu gitu ya. Jadi Allah itu yang berhak, ya kan? Berhak apa? Untuk dipuji. Kalau Allah yang berhak untuk dipuji, kita punya hak enggak untuk dipuji? Ya, iya. Kita kewajibannya memuji. Nah, jadi ada hak dan kewajiban antara apa? Kawula marang Gus. Kawula punya kewajiban, ya kan? Muji Gustine. Gustine punya tanggungan, bener nggak? Menambah-nambah nih, makanya lain sakatum menjadilah azidan. Jika kamu bersyukur, kalimat syukri yang masyhur apa? Kalimat syukur itu karena memuji alhamdulillah. Makanya alhamdulillah disebut kalimat syukri. Kalimat yang digunakan untuk memuji Allah sebagai ungkapan rasa terima kasih. Sampeyan kalau matur nuwun karo wong kira-kira muji apa ora? Muji, wah matur nuwun banget aku Yasir kaya wonge apik banget ngono wae. Wong ngeteri es ora tanggung-tanggung saember terus ning padepokan ning acara istighosa lho. Padahal dodolan mae urung payu, paham nek dipuji enggak? Puji. Sebagai ungkapan terima kasih. Contoh. Dan contoh. Nek kan contohnya ora paham. Apa ini? Ini baru alhamdulillah loh Pak. Baru alhamdulillah. Dengan membaca bismillah semua menjadi berkah. Dengan alhamdulillah nikmatnya akan ditambah. Aduh, jam 10. Baru alhamdulillah, belum Rabbil alamin. Oke, lanjut aja ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Wallahu alamun alal ma'budi bihakin. Wallahu, dan Allah itu adalah alamun, nama. Jadi Allah itu jelas ya? Allah itu apa? Nama bagi al-ma'budi, ya, atas orang-orang yang apa? Yang menjadi kawula, ya, mangawula pada Allah. Nama zat yang dipuji itu, ya, yang diibadahi. Jadi nama zat yang diibadahi. Jadi kita hasilnya ibadah itu untuk zatnya apa untuk namanya? Zatnya kan, bukan namanya kan. Makanya jadi sama tahu nama saya terus nggak kenal saya, itu gimana? Bingung nggak? Makanya mengenal pemilik nama itu lebih penting daripada udahlah, semua kita serahkan kepadanya.
Loh, nya itu terserah sampean sebetulnya. Menurut sampean nya itu siapa? Nah, bagi kita nya itu yang dikasih nama Allah dalam Islam. Mungkin orang yang di luar Islam nya itu bukan Allah namanya. Betul nggak? Karena yang maha itu tidak mungkin dibatasi, Pak. Mungkin namanya nggak cukup 100, 1000, 1.000.000 itu nggak cukup Om Maha. Betul nggak? Hanya kita bagi kaum muslimin, kita udahlah semua urusan kita serahkan kepadanya. Nya yang ada bagi kita yang terlintas nya itu zatnya namanya Allah. Bisa dipahami nggih? Makanya nyebut Allah harus pakai etiket. Biar jangan salah nyembahnya, nanti aman cuma nyembah nama. Paham ya? Udah, harus pakai kesadaran. Etiket itu dalam hati. Karena apa? Kainun. Kenyataannya itu. Ini ada misil yang makhluk. Udah ya? Nah, bikakin dengan hak yang sebenar-benarnya. Nama bagi zat yang sebenar-benar. Zat yang diibadahi yang sebenar-benarnya. Makanya la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqin fil wujudi illallah. La ilaha. Jadi tidak ada yang maujud, la ma'budu, tidak ada yang diibadahi. La ma'budu bihaqin dengan yang sebenar-benarnya fil wujudi pada keadaannya, pada wujudnya ilah kecuali yang namanya Allah. Itu bagi kita umat Islam yang la ilaha, ya umat lain mungkin nyebut yang lain gitu. Orang Nasrani nyebut Allah, ya Yahweh gitu ada saya. Oke. Rabbil alamin. Nah, tak terusnya sampai Rabbil alamin nah ben ayat ya, Mbak. Di sini udah ngaji saya itu kayak malah ora paham. Rabbil alamin ay maliki jami'il khalqi minal insi wal jini wal malaikati wad dawabi wa ghairihim wa kullu minha yutlaqu alaihi alamun yuqalu alamul insi wa alamul jini ila ghairi dalika wa ghallaba fi jam'i bil ya'i wan nuni ulil ilmi ala ghairihim wa huwa minal alamati li anahu alamatun ala mujidihi. Dah. Artinya Robbi Tuhan. Robbi secara umum artinya Tuhan. Ya. Al-alamina seluruh alam. Jadi al-alamina ini bentuk jamak. Apa maksudnya? Ai maliki jamil khalqi. Yang dimaksud Robbil alamin yaitu yang memiliki semua makhluk. Rabbul alamin itu yang memiliki semua makhluk. Tuhannya semua makhluk. Kenapa dia yang memiliki semua makhluk? Karena Rabb itu adalah Tuhan yang menciptakan. Rabb itu Tuhan yang menciptakan. Kalau ilah ya disebut Tuhan, tapi kadang-kadang diciptakan. Makanya ada orang yang berilah kepada hawa nafsunya, ada berilah kepada berhala, berilah pada. Tapi kalau Rabb itu Tuhan yang menciptakan. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia, ubudu, mengabdilah kalian semua, mangawulo kalian semua, Rabbakum, kepada Rabb kalian. Rabb kalian itu siapa? Alladzi khalaqakum. Rabb itu adalah zat yang menciptakan kalian semua, dan zat yang menciptakan kalian semua itulah yang namanya Allah. Jadi Allah itulah Rabbul alamin, yang menciptakan kalian. Waladina, dan orang-orang yang menciptakan orang-orang min qablikum, dari sebelum kamu ciptaan dia. Rabb itu sebelum kalian juga Rabb itu yang menciptakan.
lalakum tatakun, agar kalian menjadi orang tak. Jadi kalau Rob itu kalau ilah, kan la ilaha kan artinya tidak ada Tuhan juga. Kalau ilah kadang-kadang diciptakan sehingga ada orang yang berilah kepada A, berilah kepada B, berilah. Bisa dipahami ya? Nah, kadang-kadang diciptakan ilah itu. Dan kita bisa menciptakan ilah itu. Kita bisa berilah dengan hawa nafsu kita bisa berilah kepada intelektual kita bisa berilah kepada jabatan kita bisa berilah kepada harta kita, dan kita juga bisa berilah kepada wanita. Orang yang sudah berilah kepada wanita, Tuhan itu kalah. Dia lebih takut sama istrinya daripada sama Tuhan. Itu loh, kok zaman ketawa seneng rupanya kalau ada suami takut sama istri. Orang-orang itu. Ya? Orang-orang. Enggak tahu. Betul nggak? Ya, katanya hanya takut kepada Allah kan gitu. Itu berilah namanya. Beda dengan Roh Rabbul Alamin. Ya udah ya. Nah, kemudian Maliki Jamil Khalqi, dia yang memiliki semua makhluk. Jadi semua makhluk di alam semesta itu punya siapa? Allah. Kita? Allah. Kita punya Allah juga? Iya. Istri kita? Allah. Kena aneh. Anak kita? Allah. Loh itu? Duit kita? Allah. Wih, Kalau kita lagi. kok naik lagi ngajinya ini keren banget ya? Kena aneh wong. Anak sadar. Pemilik Allah kok diminta sama Allah pelit? Milik Allah tapi diminta Allah susah ya? Kan milik Allah. Kalau diambil sama Allah stres. Kan milik Allah. Lucu ya? Tahu ini pernyataan ini pernyataan pintar apa pernyataan sadar? Sadar. Tenan orang ini kalau beda. Loh, sekarang ini. Aku tak takon nih. Ini apa nih? Matanya siapa? Allah. Punya Allah. Enggak tegas ya. Enggak berani. Ini punya siapa ini? Ini ada kupingnya enggak? Ada kupingnya enggak ya? Kuping siapa? Allah. Ini mulut siapa nih? Allah. Loh. Tangan siapa nih? Allah. Coba kalau tangan Allah yang nempeleng kira-kira sama lu. Kamu yang keren. Iya, betul enggak? Iya. Kalau ngerti kalau ada Allah yang nempeleng. Tapi karena diakoni warto, si tempelengane warto ora ora. Mana itu diakoni nih pengen sakti. Sampai saya ngakoni apa pengen sakti. Dipinjem. Balik dong yang duit. Baru ada Ajitri Wikromo. Loh, sekarang logika Pak. Ya, ini seluruh tubuh saya milik Allah. keren banget sampai ini duit. Ini milik siapa? Allah. Kira-kira kalau Pak Warto itu ngomong, ini. Ya kan? Pak Warto kan milik Allah ya kan? Kalau saya diambil orang, kira-kira anak saya boleh nggak? Boleh. Karena manusia itu. Mau bisa kan? Istri milik siapa? Allah. Gua mau bujune sampean gitu kan. Diambil orang gitu. Gimana? Loh ini aku, oh ben ae alhamdulillah enteng aku malah amanate. Loh amanatku dipikul uang kok. Berarti Allah memperingan amanat bagi saya. Kalau masih aman saya, amanat buat saya kan. Diambil orang, alhamdulillah Allah akan meringankan beban saya. Jadi tanggung jawab saya sudah berkurang. Tur, aku iso ngrasakno liyane. Ngono ta? Orang itu. Tenang lah ini. Bener Pak Imam. Tur, aku iso ngrasakno. Ya, Iya itu. Joni. Terang kan, Andri? Beneran. Ini fakta Pak. Aslinya kita ini kadang-kadang enggak jelas kan. Kita sadar memang milik Allah kan. Tapi begitu diambil oleh Allah, dia kadang seminggu anggur kelingan berbus mili. Alah saiki ya belas ora berbus.
alhamdulillah wah nama amanate rada enteng. Tur aku tak golek ben iso ngrasakno. Iya, Saja. Barang. Ape ya. Lah ngono konsepnya lah. Al-Fatihah belum rampung. Enggaknya. Udah ya. Jadi Rabbul Alamin itu dinyatakan ayat Maliki Jamil Kholqi. Jadi Allah itu Tuhan semesta alam, artinya dia Tuhan yang memiliki seluruh makhluk, seluruh alam. Kenapa? Memang dia yang menciptakan, ya wajar kalau jadi miliknya. Lo kan tadi nyiptakan enggak, bikin enggak, ngaku-ngaku. Senengannya ngaku-ngaku. Itu sing marai awake dhewe itu kadang-kadang terbebani hidup ini. Udah milik Allah. Saya kok mantu rewel, anak rewel, enggak pusing aku. Aku bikin Pak, saya punya kafe, bikin kafe namanya kafe sandaran. Jadi saya bikin kafe namanya kafe sandaran, dan tempatnya khusus buat saya kalau ngopi atau kalau ada tamu saya ngopi di situ dan ada sandaran dan sandarannya kuat. Karena apa? Sandaran itu tidak butuh sandaran, gitu. Terus ada tulisannya Allah gitu kan. Aku nyandar gitu. Istrinya apa? Pakai. Ya. Iya dong, ya kan? Coba di kantong ada duit gak? Ada, pakai. Enak kan? Pakai. Kan rezeki yang sudah sampai rumah itu rezeki milik Allah. Buat siapa? Pasti akan ditasurkan kepada orang-orang yang ada di rumah itu. Kalau bukan untuk mereka, mesti nggak nyampe rumah itu duit. Mungkin tetap pakai jajan, udah tukang jajan. Mau nyampe di rumah di kantong, berarti mulai orang-orang yang di rumah, orang di rumah. Loh, jadi sehingga saya punya istri berpuluh-puluh tahun nggak pernah ngasih uang belanja istri. Jujur saya nggak sok-sokan, wah ngasih belanjanya tuh enggak, saya nggak pernah ngasih uang belanja istri. Kenapa? Istri saya ngambil sendiri. Dan saya tidak pernah tersinggung dompet saya dibuka-buka. Enggak tersinggung. Loh buat apa? Loh itu nyampe di rumah rezeki dia. Bukan punya saya kok. Kalau nggak buat dia nggak akan nyampe rumah. Tapi ingat, itu rezeki Allah berikan dari jalan yang halal. Hati-hati engkau memakai. Habis nggak apa-apa, yang penting manfaat. Betul apa tidak? Wes apa peduli, harus larang, ora usah mikir larang. Ada nggak duitnya? Pakai. Habis nggak apa-apa. Kan kita cari juga buat dipakai supaya manfaat. Apa politik? Nggak pernah tersinggung saya. Wah itu namanya enggak. Itu saya. Tapi kok dilihat di kantong nggak ada. Ya wes sabar gimana? Ngomong tambah banyak. Dilayani ya ini sabar. Iya kan harus gue. Pusing kan? Ngopi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gua banget. Kenapa? Ngopi Pak. Oh, enggak. Ngopi rokokan, ben adem. Sambil rokokan. Kita cari petunjuk. Jangan cari petunjuk dari yang lain. Cari petunjuk di Al-Quran. Ketika kita pusing menghadapi persoalan gitu, ya di Quran di surat Al-A'raf itu ada firman Allah. Itu sampean boleh catat. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil asmaul husna. Dan Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama yang bagus. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kamu dengan menggunakan asmaul husna. Loh, kira-kira waktu saya nyender itu kan denger istri ngomel. Mergo ora duwe duit. Makanya jangan ngaji terus. Emang ngaji terus emang lu makan ayat. Gitu ya kan? Ya macam-macam lah namanya orang lagi. Tunggu juga memang mau wedok kerjaannya ngono. Ngaji terus ngomongin ngaji lalu daran ini apa nang anu ngene. Lu ngerti kayak ayat. Oh, iya juga. Ya kan Pak? Oleh Badar. Aku kelingan Gusti Allah. Gusti Allah itu memiliki asma-asma yang bagus. Berdoalah kamu. Nyeru Allah.
Doa itu memanggil, Pak, menyeru, mengundang, memanggil, menghadirkan kan? Hadirkan Allah. Dengan penuh kesadaran, sadari, rasakan kehadiran Allah dekat pada diri kita. Gitu. Sadari, rasakan kebersamaan Allah dengan kita. Benar. Sadari, rasakan kedekatan Allah dengan kita. Bahwa itu dekat, lebih dekat dari orang lahir. Sebut namanya yang ada hubungannya dengan apa yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan? Wong ini kupingnya sapa? Allah. Ora pantes kupinge Gusti Allah kok aku ngrungokno rasane ora enak. Ya enggak lah. Berarti kuping. Kuping ada apa? Pendengaran. Nah, asma Allah yang hubungannya dengan pendengaran apa namanya? As-Sami. Kan ada wiridan. Ya Sami, ya Basir, ya Sami, ya Basir. Sami kan? Mendengar kan? Mendengar. Rokok sih. Ya Allah, ya Rob, ya Sami, Engkau zat yang maha mendengar ya Rob. Tuh, Engkau dengar sendiri kan, lambine hambamu. Ya, sama bisa memahami bahasa saya? Ya. Allah paham nggak dengan bahasa saya? Ya Allah, ya Rob, ya Sami, asma Allah bukan yang sebut. Wahai zat yang maha mendengar, tuh, Engkau dengar sendiri kan? Iku lho lambine itu lho moyong-moyong koyo gambar apa Bu? Bemo. Biasanya bimo. So, Monong. iya kan? Jeru. Tapi biar bagaimanapun ya Rob, itu hambamu. Dan kau tahu ada urusan apa dia sampai monyong-monyong gitu. Ya kan? Kalau engkau kabulkan, ya kan? Engkau penuhi keinginannya, toh itu hambamu. Tapi kalau enggak engkau penuhi, kan itu milikmu. Ya udah terserah kamu. Arep kok apa no? Hah? Arep kaplak no, arep pateni no. Amri piye? Dipateni tenan. Aja ki ora ngomel. Dipateni. Betul enggak? Aman enggak? Loh, itu kan punyanya dia. Ngapain tak pikirin omongannya? Penting aku mikirin ngomong omongannya. Kan dia punyanya Allah. Serahkan pulangin sama pemiliknya. Terserah sama pemiliknya. Gini betul? Nah, sampai ada wali santri kan anaknya uang, anaknya wali santri. Ada santri, anaknya wali santri. Orang bilang dulu, sampai kok nggak obat, panggil orang tuanya, pulangin ini loh. Anakmu perjuangin, anakmu kelakuannya ngono ini. Terserah awakmu. Ada kok aman, ngomong anakmu aman gitu. Balik dari duit. Nah itu namanya tawakal. Berserah Diri. kan kira wis usaha kok memang Gusti Allah belum maringi masih ngoceh terus ya Allah. Allah itu maha tahu pakai ya Allah ya Rob ya Alim kau zat yang maha mengetahui loh ya Rob kau tahu sendiri kan kelakuanin hambamu itu tak kandani apa-apa malah banting piring gitu loh. Ada yang begitu? Ada. Ya kan? Serahkan. Jadi gitu Pak. Jadi kalau kita sadar, enak punya dia kok. Udah ya? Oke. Aduh Rabbul Alamin. Ini. Jadi terus Ayo maliki jamil kolki. Apa aja kolki itu? Minal insi. Manusia, insi itu milik Allah. Wal jini, jin juga milik Allah. Makhluk. Wal malaikati, malaikat milik Allah. Kira-kira nek awake dhewe njaluk bantuan Gusti Allah, njaluk didono malaikat, kira-kira malaikat nurut kok enggak harus duwe. Nurut. Istighosah itu intinya. Itas tagi sunarobakum pastajaba lakum ani mumidukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ribuan malaikat berdorong-dorong. Allah kok yang punya, enggak mustahil. Mesti Dosa.
Makanya alhamdulillah Pak, kita adem ayem Pak, mandiri dari dulu. Lihat di mana-mana pada ribut mulu di padepokan mah anteng. Waya sembayang, waya adan. Nek kono-kono ngarep adane kebingungan sing adan opo. Wis komat tuh bingung kok sing ndi mungkin enggak pernah Pak. Ono malaikat sing dorong. Alhamdulillah. Ora kakean rapat ngono ya. Tur ora kakean masih orang duit. Kono-kono duitnya puluhan juta Pak, tapi mumet Pak. Kita alhamdulillah kita syukuri. Jadi malaikat buat jawab itu binatang yang melata milik Allah. Makanya hormati dia, itu kepunyaan Allah. Terus sembarangan itu cacing itu milik Allah. Main pitas-pitas tinggi banget milik Allah. Ono tinggi ning tempat tidur kuwi tes diambung. Wis ngerti ama ambune basa ono dipites nek diambung meneh iku gendeng kowe. Wong ora ngerti nek ambune ra enak opo piye to. Sing ngerti ambune ra enak diambung meneh. Itu jawab wa ghairihim dan lain-lainnya. Wa kullu minha dan di arah makhluk-makhluk itu yutlaku alaihi dikatakan kepadanya alamun alam. Jadi semua makhluk disebut alam. Yukalu alamul insi, ada yang mengatakan alamul insi, alam manusia, ya kan? Ada yang menyebut wa alamul jini, ada alam jin, ya. Ila ghairi dalika sampai kepada yang lainnya itu. Wa qulaba fi jam'i bil ya'i dan golifnya lafaz alam dijamakkan dengan tambahan ya dan nun. Alam menjadi alamina. Tadi ini kan alami. Tapi tambah ya sama nun menjadi alamina. Seluruh makhluk yang kepunyaan Allah juga yang disebut alamin. Jadi Rabbul alamin sehingga alamin ini seluruh makhluk. Pun dipahami sangat nggih. Nah, ini ala ghairihim bahwa minal alamati li anahu alamatun alamu sidihi. Kenapa ini alamin? Ini buat memberikan ilmu pengetahuan kepada kita manusia supaya dengan alam semesta ini kita bisa mengetahui, bisa mengenal tentang wujudnya Allah. Kalau sahabat pengen tahu wujudnya Allah, lihat alam semesta. Ini membuktikan adanya Allah. Adanya alam semesta, adanya semua makhluk ini membuktikan tentang wujudnya Allah. Bisa dipahami Pak? Sehingga ini wajhiyya lillahi fatara samawati wal aku hadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Jadi wajah demi wajah. Fa aina matuwalu fasamawat Allah. Di mana saja kamu menghadap, di sana kamu bisa memandang wajah. Wajah itu zat Allah. Kenapa? Dan melihat ufuk alam semesta itu. Itu bukti tentang wujudnya sadaqallahul pun ya. Nanti kalau dia mau ditanyakan sambil ngopi ya. Demikian tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an Karim surat Al-Fatihah ayat 2 ya. Baru ayat 2 ya, nanti kita lanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan mutakin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbikir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta
wa tabatna rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu